Halo, hai. Sama-sama kita mau saat teduh. Kita siapkan hati kita ya. Juga bawa Alkitabnya, jangan lupa. Kita sembah Tuhan sama-sama yuk. Makasih Tuhan, kami datang padamu yang mau menyembah Tuhan. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Saat ku menyembahmu, Rohmu bekerja ya Tuhan. Saat ku memujimu, Kau bertata di atas pujian. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, oh ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, oh ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran. Mari semuanya mengangkat tangan. Ku angkat hatiku, oh ku pandang kami memandang-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku rasakan hadir-Mu ya Tuhan. Mari semua bersekutu dengannya. Mari datang dan menyembah. Angkat hatimu, angkat penyembahanmu di hadapannya. Hiramaya ramaya ramaya su, Hiramaya ralaya ramaya na 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 ya ramaya ramaya na 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 na. Oh, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Hirama karama karamaya ramaya ramaya nana ya nana nana na. Oh, we love you God, we love you. Kami sungguh mengasihi-Mu. Kami datang dan menyembah di hadapan-Mu Tuhan. Oh, memberikan pujian. Biarlah Kau yang bertata atas pujian kami Tuhan. Hiramaya ramaya 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 na 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 na. Shikarama karama karalaya ramaya na 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 na. Yeah. Kami menyembah-Mu, kami menyembah-Mu ya Tuhan. Oh, ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat kami menyembah-Mu Tuhan. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan
kehadiran. Mari angkat hatimu. Ku angkat hatiku, ya Tuhan, ku pandang kekudusan-Mu saat kami menyembah, saat ku sembah Yesus, ku memuji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan saat kami menyembah, saat ku sembah, ku puji-Mu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Di bait suci-Mu, di tempat di mana kami berdiam diri hari ini, kami mau mendengar, kami mau belajar, kami mau mengerti isi hati-Mu, supaya apa yang kami terima hari ini kami lakukan di dalam hidup kami juga. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur dan berdoa, haleluya, amin. Oke, kita mau bersama-sama buka Alkitab di Yosua 24. Baca bersama-sama dari ayat 13. Yosua 24 ayat 13. Kita nggak baca full, tapi kita akan baca dari 13 sampai 18. Nanti lompat ke 29 sampai habis. Oke, kita baca sama-sama ya ayat 13. Demikianlah kuberikan kepadamu negeri yang kamu peroleh tanpa bersusah-susah, dan kota-kota yang tidak kamu dirikan, tetapi kamulah yang diam di dalamnya. Juga kebun-kebun anggur dan kebun-kebun zaitun yang tidak kamu tanami, kamulah yang makan hasilnya. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Lalu bangsa itu menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dari Mesir, dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. Ayat 29. Dan sesudah peristiwa-peristiwa ini, maka matilah Yosua bin Nun, hamba Tuhan itu, ketika berumur 110 tahun. Lalu ia dikuburkan di daerah milik pusakanya di Timnat Serah yang di pegunungan Efraim di sebelah utara Gunung Gaas. Orang-orang Israel beribadah kepada Tuhan sepanjang zaman Yosua dan sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua, dan yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir, dikuburkan mereka di Syichem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Hemor, bapak Syichem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka. Juga Eleazar bin Harun mati, dan dia dikuburkan di bukit yang diberikan kepada Pinehas anaknya itu di pegunungan Efraim. Kalau kita baca di sini, ada kepada seluruh bangsa Israel yang hari itu dengar satu statement yang sangat-sangat terkenal, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ini adalah pilihan, ini adalah sebuah komitmen yang dipegang, dan ini adalah komitmen yang sampai akhir hidupnya Yosua itu dia tetap pegang janjinya dia ini. Jadi kalau kita mikir hari ini, Kak, bisa nggak ya satu keluargaku ini sama-sama
menerima Yesus, beribadah bersama, beribadah kepada Tuhan, rasanya kok nggak mungkin. Ingat bahwa ini adalah sebuah pilihan dan ini satu statement yang dikeluarkan sama Yosua. Kalau hari ini kamu merasa aku berjuang sendiri kak, nggak ada orang yang percaya sama Yesus selain aku di rumahku. Siapalah aku masih kecil. Hari ini ambil sebuah janji yang sama, komitmen yang sama, klaim ini di hadapan Tuhan. Kasih tahu dari doa-doamu, bilang, tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Sekalipun pas kita buka lagi kamar kita tetap melihat gak ada perubahan kak. Mana? Ini janji Tuhan kok gak terjadi di hidupku. Klaim ini sampai kamu melihat janji itu digenapi. Minta dan ingatkan Tuhan bahwa satu kebenaran ini, kalau ada satu orang yang diselamatkan, pasti seisi rumahnya juga akan diselamatkan. Dan itu dimulai dari kamu yang percaya, kamu yang memilih duluan. Dan keren loh, orang Israel itu ternyata beribadah kepada Tuhan sepanjang zamannya Yosua, sepanjang zaman para tua-tua yang hidup lebih lama daripada Yosua. Dan ada kata ini, yang mengenal segenap perbuatan yang dilakukan Tuhan bagi orang Israel. Ayat 31 tadi tulis begitu ya. Yang mengenal segenap perbuatan. Tahu nggak? Kalau kita ini mengenal perbuatan Tuhan, kita yang akan mengingatkan, kita menceritakan, menyaksikan, memberi kesaksian ini sama satu rumah. Percayalah, benih itu yang akan membuat setiap orang bisa lihat perbuatan Tuhan yang nyata di hidupmu, yang kamu saksikan untuk satu rumahmu, itu yang akan pelan-pelan jadi benih untuk keselamatan satu keluargamu. Hari ini satu orang mengenal perbuatan Tuhan, baru cuma satu kak, gak apa-apa, itu powerful, itu punya kuasa. Ceritakan, bukan cuma kamu yang mengenal, oh Tuhan itu nolong aku waktu ini, oh Tuhan itu bisa nyembuhin aku. Bukan cuma kamu yang mengenal, mengalami, tapi ceritakan pengalamanmu itu, pengenalanmu akan janji, perbuatan, mujizat Tuhan di dalam hidupmu. Kasih tahu ke seisi keluargamu sampai setiap orang bisa sama-sama punya dan mengambil komitmen yang sama, memegang janji yang tadi. Aku dan seisi rumahku ini sama-sama beribadah kepada Tuhan. Teman-teman, kita mau doa lagi ya. Kalau mungkin ada yang bahkan aku lahirnya di Kristen sih kak, tapi keluargaku tuh gak ada yang sungguh-sungguh, gak ada yang sungguh-sungguh beribadah sama Tuhan, KTP doang. Hari ini minta ya, berdoa sama Tuhan. Kita akan minta sama-sama supaya setiap keluarga, teman-teman yang ikut saat teduh hari ini, setiap orang akan diselamatkan. Entah waktunya kapan, tapi kita berdoa minta setiap orang akan beribadah kepada Tuhan Yesus ya. Kami bawa Tuhan setiap keluarga kami kepadamu. Di hadapanmu ini keluarga kami. Kami berdoa minta keselamatan atas setiap jiwa Tuhan. Kami klaim di dalam nama Yesus, aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan mengasihi Tuhan. Bahkan kami akan melayani Tuhan bersama-sama. Di dalam nama Yesus. Ambil waktu ini jadi doamu, nyanyikan sama-sama. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bersama keluargaku melayani Tuhan, bersatu selamanya mengasihi Engkau. Tiada yang dapat melebihi kasih-Mu ya Tuhan. Bagi kami Engkau segalanya. Bagi kami Engkau segalanya.
Tuhan, bahwa aku dan seisi rumahku kami akan beribadah kepada Tuhan. Kami akan lihat segera Tuhan Engkau mengerjakan keselamatan antara satu demi satu di setiap keluarga kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Yesus. Amin. Amin. Indah sekali ya kalau seisi keluarga bisa sama-sama beribadah, berdoa kepada Tuhan. Jangan pernah menyerah. Kak Pau sering mendengar kesaksian dari teman-teman yang akhirnya papa atau mamanya mau ke gereja sama-sama karena terus didoakan. Dan kalian tidak sendirian. Kalian boleh tuliskan di kolom komen siapa yang ada anggota keluarganya yang belum kenal Tuhan. Oh, papaku kak, atau mama, atau oma opa, atau mungkin kakak ya, belum mau ke gereja, padahal di gereja ada kan ibadah untuk orang tua, untuk orang muda, untuk anak-anak, semuanya ada. Kalian bisa tulis di kolom komen. Kita akan doakan sama-sama terus sepakat sampai seisi keluarga kita beribadah dan melayani Tuhan. Amin. Sampai jumpa di saat teduh minggu berikutnya. God bless you. Bye. Berikut adalah cara penggunaan aplikasi I Love My Bible. Masuk ke aplikasi GMS Church, di bagian Home akan muncul tampilan untuk aplikasi I Love My Bible. Klik pilihan bahasa jika Anda memiliki preferensi bahasa tertentu. Ada 2 pilihan bahasa yang disediakan, yaitu bahasa Indonesia atau bahasa Inggris. Pilih versi yang akan digunakan umum atau anak-anak. Untuk anak-anak ada 2 versi, yaitu Super Trooper untuk usia 3-9 tahun dan Voltage untuk usia 9-13 tahun. Klik pembacaan kitab mulai dari urutan kitab yang paling awal, yaitu kitab Kejadian. Pilih minggu pertama dan Anda dapat membaca sesuai urutan mulai dari pengetahuan tentang kitab, intro sebagai tema pengantar dalam 1 minggu, dan hari ke-1 sebagai menu pembacaan hari tersebut. Download template arah untuk Anda dapat membagikan ayat, rema, aplikasi, dan harapan yang Anda dapatkan dari pembacaan hari itu di media sosial. Jangan lupa centang checklist sebagai penanda bahwa Anda sudah menyelesaikan pembacaan kitab hari itu dan lanjutkan checklist sampai pembacaan selesai. I Love My Bible, baca Alkitab setiap hari.